kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu salah seorang maju ke depan untuk berdoa. Maju ke depan, siapa? Sebelum kita memulai kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau belajar tentang penciptaan, berkatilah kami, berikan kebenaran dan panjang umur. Guru-guru kami yang mengajar kami, berikan panjang umur, banyak bisa berdoa kami mengharuskannya. Orang tua kami yang berada di dalam satu panjang umur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Bapak absen dulu kehadiran saudara anak. Iya. Adil Pak dulu. Adil Pak. Bens Ero Pak dulu. Adil Pak. Kurniawan Sirai. Adil Pak. Berkat Sitorus. Adil Pak. Mary Purba. Adil Pak. Clara BR Sitorus. Adil Pak. Oke, maju salah seorang untuk memimpin nyanyian kita, nyanyian rohani ya. Siapa yang maju ke depan memimpin lagu kita? Maju, oke, silakan. Aku anak terang, aku memberi terang seperti raya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Oke, judul materi kita sekarang, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 26. Hari pertama Allah menciptakan Langit dan bumi. hari pertamanya. Hari pertama Allah menciptakan terang. Hari pertama Allah menciptakan terang. Sebelum Bapak jelaskan, apakah ada pertanyaan anak-anak? Saya bertanya Pak, Oke, silakan. hari pertama Tuhan
itulah diciptakan supaya terjadi siang dan malam. Ya, siang dan malam. Di situ belum ada matahari, belum ada matahari. Walaupun terang, belum Tuhan ciptakan matahari atau benda-benda penerang. Oke, diciptakan. Oke, jadi di sini supaya terjadi dibilang apa siang dan malam. Malam itu adalah terang itu adalah siang. Supaya terjadi siang dan malam. Tadi sudah dibilang Bapak, belum ada di situ benda-benda penerang. Belum ada benda-benda penerang. Belum ada di situ benda-benda penerang. Oke, kita lanjutkan. Apakah yang diciptakan Allah hari kedua? Cakrawala. Oke, cakrawala ya. Cakrawala yang diciptakan Tuhan hari yang kedua. Siapa di sini bisa membuat pertanyaan mengenai cakrawala itu yang diciptakan Tuhan hari kedua? Siapa? Oke, silakan. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Apa artinya cakrawala itu, Pak? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan. Cakrawala itu dikatakan air laut, Pak. Cakrawala itu dikatakan air laut. Siapa yang bisa menjawab lagi? Cakrawala itu bisa juga diartikan hujan. Cakrawala itu bisa diartikan hujan, air hujan ya. Masih ada jawaban? Jawaban, tidak ada lagi. Mengenai cakrawala tadi. Tidak ada ya. Dengarkanlah. Biar Bapak terangkan. Cakrawala itu bisa katanya diartikan langit. Dan bisa juga diartikan air. Makanya disitulah terjadi siklus air, ya? Terjadi penguapan, terjadi katanya penguapan. Makanya tadi bilang Bapak kalau siklus itu bisa juga diartikan daun air. Apabila terjadi penguapan karena panas terik matahari di bumi ini. Terik matahari di bumi ini terjadilah penguapan. Di mana penguapan itu waktu datang penguapan, air yang ada di laut naik ke atas. Itulah partikel air, ya, atau bintik-bintik air. Terjadi pengembunan. Setelah terjadi pengembunan, terjadilah awan. Setelah terjadi awan, ada pendinginan di udara, di angkasa, di atas sana ada pendinginan. Turunlah hujan ke permukaan bumi. Itulah siklus air atau dari daun air. Daun air itu bisa juga diartikan apa tadi? Siklus air bisa itu ya. Itu juga ya. Itu air laut itu naik ke atas, turun lagi hujan. Terbentuklah laut. Terbentuklah dan contohnya ke atas. Itu berulang-ulang di dunia ini. Itu berulang-ulang. Air itu. Jadi air di dunia ini tetap itu. Ya. Contohnya kita minum air. Kita buang. Contohnya melalui air setting kita umpamanya. Jadi gas semua. Jadi itu air besar. Bukan itu lagi contohnya kita buang itu. Air kecil waktu membuang air kecil. Bukan itu. Udah disaring. Ya. Udah disaring itu. Jadi kita contohnya kita masak apa? Contohnya kan, contoh apa itu dimulai kita masak contohnya kita umpamanya kita masak. Setelah kita masak, bagaimana? Sudah ada timbulan. Nah, di
berbiji. Jadi sudah Bapak jelaskan mengenai daun. Sekarang mengenai tumbuh-tumbuhan, ya, mengenai tumbuh-tumbuhan yang Bapak terangkan. Jadi sebelum Bapak terangkan, apakah ada pertanyaan dari sana anak-anak? Pertanyaannya mengenai tumbuh-tumbuhan. Apa kegunaan tumbuh-tumbuhan untuk kita dan apakah tumbuh-tumbuhan itu termasuk rumput, Pak? Oke, silakan. Buahnya bisa dimakan dan dihasilkan, dan rumput-rumput itu termasuk tumbuh-tumbuhan. Siapa yang menyebut jawaban? Tumbuh-tumbuhan itu buahnya bisa dimakan bunga. Oke, silakan. Cakrawala itu langit. Oke, udah. Jadi apa yang bilang Bapak tadi? Apa yang bilang Bapak tadi? Tadi mengenai tumbuh-tumbuhan. Katanya ada jawaban kalian tadi, pertanyaan kalian, tumbuh-tumbuhan itu Pak termasuk itu rumput. Katanya kan? Itu tumbuh-tumbuhan itu rumput, pohon. Saya tanya dulu, kalau tumbuh-tumbuhan itu apa itu? Coba, rumput dan pohon. Ya. Kalau rumput contohnya apa rumput itu? Kalau rumput itu bisa kita buat contohnya padi, itu rumput. Tergolong itu rumput ya, padi. Tergolong rumput, itu tergolong rumput. Kan kalau padi itu buahnya, buah padi itu bisa kita makan? Bisa kita makan. Bisa kita makan. Itulah itu beras. Beras itu kita makan menjadi itulah dari rumput contohnya. Kalau dari pohon, ada dari pohon contohnya. Siapa yang membuat dari pohon? Misalnya buahnya. Buah apa contohnya dari pohon? Buah durian. Mangga. Rambutan. Masih ada? Itu dari pohon. Dari pohon. Ya. Itu dari pohon. Buahnya itu bisa kita makan. Enak. Apalagi durian. Harum rasanya. Apabila kita makan enak. Kan? Itu harus kita konsumsi semuanya. Itulah buah-buahnya. Iya. Buah-buahan. Jadi di situ darat itu supaya tumbuh pohon atau rumput mesti ada darat. Darat yang kering itu adalah darat, yang berair itu adalah laut. Makanya dibuat dari situ laut atau tumbuhan. Apa dibilang Bapak tadi? Yang kering itu adalah darat. Yang berair itu adalah laut. Ya. Tetapi tadi di laut itu belum ada ikannya. Belum ada ikannya. Belum ada di situ ikannya. Cuma diciptakannya laut dan daratan. Setelah diciptakannya laut dan kalau setelah diciptakannya dari daratan, disitulah tumbuh-tumbuhan tumbuh. Berarti pohon dan rumput. Hari keempat. Apa hari yang keempat yang diciptakan Allah? Keempat ini kita. Dan
benda penyerang. Ya, benda penyerang. Contohnya matahari. Benda-benda penyerang itu apa itu? Matahari, bulan, Bintang. Itu benda-benda penyerang yang diciptakan Allah di angkasa, ya, di atas sana. Itu benda-benda penyerang. Apakah sebelum Bapak jelaskan, apakah ada pertanyaan anak-anak dari hari keempat itu? Oke, silakan. Apa kegunaan matahari bagi kehidupan manusia, Pak? Apa kegunaan matahari bagi kehidupan manusia? Apa kegunaan? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Membuat badan kita menjadi hangat. Siapa lagi? Membuat bumi menjadi terang. Membuat bumi menjadi terang. Siapa lagi? Membuat panas di bumi. Membuat panas di bumi. Siapa lagi? Nggak ada lagi. Oke, Bapak jelaskan lah ya. Bapak terangkan. Dengarkanlah dan terus tahu supaya jangan berulang-ulang. Kegunaan matahari buat kehidupan manusia. Kegunaan matahari ya bagi kehidupan kita. Banyak juga kegunaan matahari itu. Oke. Membuat terang di bumi. Membuat panas di bumi. Itu yang pertama kegunaan matahari. Kalau kegunaan matahari itu kan membuat badan kita menjadi sehat. Sehat walafiat. Pernah kalian dengarkan itu? Sehat walafiat. Sehat kita. Sehat tubuh kita. Sehat tubuh kita dibuat matahari itu. Dibuat benda-benda penerang itu. Kalau malam, apa yang bercahaya di waktu malam? Bulan. Sama bintang. Di waktu siang, apa yang bercahaya? Matahari itu atau terang itu, itulah siang. Kalau bilang itu, itulah bulan. Itulah malam. Mengatakan juga malam. Ya, bilang itu adalah malam, siang itu adalah terang. Ya, itu kebalikannya, ya. Terang. Jadi, walaupun siang tidak datang matahari menyinari bumi, bagaimana kita sakit? Makanya mesti ada apa dalam sinar matahari itu supaya kita sehat. Disinari, dibuat tubuh kita menjadi sehat. Ya, dibuat tubuh kita menjadi sehat. Itulah kegunaan matahari. Anak-anak, itulah kegunaan dari matahari. Yang Kita bekerja. kita bekerja. Makanya dari di waktu malam dibuatnya di situ kita beristirahat untuk mengambil tenaga untuk besoknya, untuk di waktu terang supaya kita bekerja. Ya, supaya kita bekerja. Hari kelima, apa yang dikatakan Tuhan hari kelima? Oke, kita baca. Coba kamu dulu. Hari kelima, Allah menciptakan binatang di udara dan di laut. Kalau bilang di udara itu apa? Apa itu? Burung merpati. Oke, burung. Betul. Burung apa lagi? Burung apa lagi? Burung elang. Burung elang. Itulah contoh burung binatang di udara. Ya. Kalau binatang di laut. Ikan paus. Ikan hiu. Oke ya. Ikan lele itu banyak ikan yang hidup di air laut ya. Apa itu karang? Ya, hasil dari laut apa hasil dari laut? Karang. Ikan ya. Kalau karang itu contohnya karang. Itu untuk membuat makanan kita menjadi enak. Kegunaan karang ya. Kegunaan ikan itu apa kegunaannya? Itu lauk bagi kita. Oke. Kita lanjutkan. Hari ke-6, apa diciptakan Allah? Binatang darat duluan, binatang darat ya, dan manusia. Hari ke-6 apa diciptakan Allah? Binatang darat
itu yang pertama diciptakan Allah. Tapi yang pertama sekali diciptakan Allah adalah Adam. Adam diciptakan Allah dari debu tanah, ya, dari debu tanah. Siapa yang diciptakan Allah dari debu tanah? Adam dibentuk Allah dari tanah. Setelah terbentuk seperti patung, Tuhan Allah menghembuskan napasnya, yaitu napas kehidupan ke dalam lubang hidung patung itu. Patung itu menjadi hidup setelah dihembuskan. Katanya dihembuskan napas kehidupan. Itu napas kehidupannya jadi bergeraklah si Adam. Jadi kenapa dia? Setelah bergerak, dia melihat binatang-binatang darat. Binatang-binatang darat berpasang-pasang semua. Tuhan datang. Alangkah baiknya katanya dalam hati Tuhan, saya buat pendampingnya supaya ada yang mengawasi dia, ya, supaya tertidurlah si Adam. Tertidur dia mungkin karena capek, mungkin karena Tuhan membuat dia tidur, ya, tertidurlah dia. Waktu dia tidur, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuk dari sebelah kiri. Diambilnya salah satu tulang rusuk siapa? Jadikan salah satu tulang rusuknya diletakkan di sebelah mana? Di sebelah kiri. Setelah diletakkan, jadilah siapa? Hawa. Terus diletakkan, terus jadi. Itulah maksudnya Allah. Diambil tulang rusuk Adam, diletakkan di sebelah kirinya, terus jadi Hawa. Ya, terjadi Hawa. Itulah kemahakuasaan Allah. Oke. Siapa membacakan hari itu? Kamu Kurni. Allah berhenti pada hari ke-7 dan menghembuskan hari itu. Oh, oke. Sudah bisa itu? Sudah? Hari ke-7 Allah beristirahat. Beristirahat bukan karena capek. Mana pernah Allah capek? Beristirahat dari pekerjaannya, ya. Hari ke-7 itu dia beristirahat dari pekerjaannya, ya. Bekerja menciptakannya. Itu hari ke-7. Hari ke-7 itu hari yang dikhususkan Allah, yaitu hari Minggu. Hari apa kita pergi ke gereja? Hari Minggu. Jadi dengarkanlah, hari Minggu hari istirahat bagi kita, ya. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi berapa hari? 6 hari. Hari ke-7 dia beristirahat dari pekerjaannya, ya. Bapak bagikan informasinya, ya. Ya. Waktunya 20 menit. 20 menit ya waktunya, ya. Waktunya 20 menit. Setelah tiba 20 menit waktunya, Bapak kumpul. Jadi Bapak bagikan sekarang ya informasinya, ya. Oke. Oke. Sudah pas waktunya 20 menit. Jadi Bapak kumpul informasinya, ya. Bapak kumpul. Oke. Mari. Kesimpulan. Kesimpulan dari materi pembelajaran kita.
yaitu hari ketujuh itu hari Minggu. Minggu. Apakah anak-anak sudah paham tentang pelajaran kita hari ini? Apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah. Sudah ya? Oke. Sebelum kita tutup pelajaran kita, PR-nya di rumah, ya? PR-nya di rumah. Menggambar Adam dan Hawa. Itu PR-nya ya, menggambar Adam dan Hawa. Digambar ya, digambar di rumah. Di rumah kita menutup pelajaran di pagi hari ini. Terlebih dahulu kita Bernyanyi bernyanyi dan berdoa.